Sama-sama lah. Dah, hai adik, hai dulu, hai dulu dek. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Teman-teman, seperti biasa ya, di sini aku openingnya pakai suara asli dan di sini aku ditemani sama anak-anak. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya mungkin nggak terlalu besar karena di sini aku nggak pakai mic teman-teman, karena mic ku itu ternyata baterainya habis dan aku tuh lupa banget buat ngecharge ya. Nah, ini juga hari ini aku tuh lagi sakit teman-teman, yang lagi sakit gigi sih sebenarnya. Ya, sakitnya tuh perkara gigi bungsu yang sebelumnya teman-teman, dan sampai sekarang tuh masih sering banget sakit ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget periksa teman-teman, cuman aku tuh takut kalau seandainya nanti disuruh operasi kecil dan itu harus nginap gitu ya. Aku kan punya anak nih, dan anak-anak aku tuh masih belum mau sama orang gitu ya. Terus juga ayahnya gimana gitu ya ngurusnya gitu loh teman-teman, dan makanya aku tuh kayak sebenarnya agak was-was gitu ya mau periksa. Tapi kata Pak Susi kemarin kalau misalnya nanti ada kesempatan mending diperiksa aja dulu gitu, dan kalau masalah keputusannya gimana nanti dirundingkan gitu ya. Ya semoga lah teman-teman nanti ada kesempatan biar aku tuh bisa periksa ya gigi aku ini tuh bisa dicabut atau memang harus operasi kecil. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kali ini aku mau beraktivitas lagi ya. Aktivitas yang biasa-biasa aja, tapi semangatnya harus luar biasa ya. Tonton terus video aku ini sampai akhir ya teman-teman, dan jangan di skip. Dan jangan lupa setiap kalian nonton video aku, jangan lupa untuk berikan like dan juga komentar positif kalian yang membangun untuk channel aku ini lebih berkembang ke depannya. Oke deh teman-teman, yuk temenin aku buat aktivitas. Bye dulu nak, hai dulu. Bye. Jumpa lagi. Mantap. Oke deh teman-teman, aku aktivitas dulu ya. Yuk temenin aku. Oke teman-teman, di sini aku awali kegiatan aku dengan nyisirin rambut si kecil dulu ya teman-teman. Ini aku mau sisirin dulu rambutnya anak-anak. Terus sedikit diikat ya teman-teman, karena memang rambutnya tuh terkadang anak-anak tuh kayak ngerasa risih gitu loh, karena rambutnya kan nggak diikat gitu ya, rambutnya pendek. Jadi kadang tuh kayak nyangkut-nyangkut ke telinga gitu. Nah, anak-anak tuh agak risih. Jadi ya udah. Di sini aku ikat aja rambutnya biar lebih kelihatan rapih juga gitu ya. Ini aku dahuluin nih teman-teman buat ngiketin rambutnya si adek ya, karena tadi si kakak itu kayak ogah-ogahan gitu dan kabur-kaburan. Jadi ya udah aku duluin aja si adek, dan setelah itu baru lanjut deh si kakak. Nah teman-teman, si kakak sama si adek gitu ya, menurut aku pribadi sih teman-teman, dan juga menurut orang-orang yang udah sering ngeliat gitu ya, mereka tuh nggak yang terlalu persis sama mirip banget gitu, nggak teman-teman, maksudnya nggak yang persis sama gitu loh teman-teman, tetap beda gitu ya kelihatannya. Nah kalau si adek, dia itu dari lahir sampai sekarang teman-teman, untuk besar badannya gitu ya, itu memang adek itu selalu pasti lebih besar gitu ya teman-teman, dari lahir emang udah gitu. Terus juga adek selalu pasti lebih tinggi daripada kakak gitu ya teman-teman. Dan kebanyakan anak kembar sih yang aku lihat emang gitu ya teman-teman, kalau yang badannya kecil itu pasti kakaknya gitu ya. Nah di sini si kakak juga nggak yang riweh ya teman-teman buat diketin rambutnya. Pokoknya anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang kalau disisirin rambutnya dipakein baju tuh kabur-kaburan tuh, enggak ya teman-teman, alhamdulillah. Oke deh, setelah selesai ngurusin anak-anak aku suruh main dulu ke depan, dan mereka itu lagi main sambil nonton TV ya pastinya. Walaupun mereka itu main gitu ya teman-teman, TV-nya itu tetap nyala gitu ya, karena kalau misalnya mereka main terus aku matiin TV-nya, mereka tuh biasanya ini ya ngerengek gitu teman-teman. Jadi udah biarin aja TV-nya nyala, dan pastinya kalau pagi-pagi ya di setelnya itu film kartun. Pokoknya kalau anak-anak itu lagi nonton filmnya itu ya nggak lain dan nggak bukan itu film kartun pastinya. Nah di sini aku lanjut beresin tempat tidur dulu ya teman-teman, biar lebih lega gitu ya rasanya. Kalau misalnya ngeliat kamar itu udah rapi itu sebenarnya udah lebih lega, udah lebih tenang gitu ya. Itu juga di depan teman-teman aku juga gelar kasur santai gitu ya teman-teman, yang warna biru yang berbulu-bulu itu ya teman-teman. Nah itu aku gelar di depan buat anak-anak itu main. Nggak apa-apa di area depan itu berantakan ya, setidaknya di area kamar ini bersih dulu biar nanti tuh anak-anak itu nggak ganggu lagi sini gitu ya. Karena biasanya kalau udah aku bersihin kayak gini kadang aku suka suka ngomel
ngomel kalau anak-anak ke kamar, jadi aku biarin aja mereka berantakin di dalam, maksudnya di dalam ruang serbaguna gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti setelah aku beresin kamar ini, lampunya aku matiin gitu ya biar agak rada gelap dan anak-anak itu nggak main di sini. Oke, next teman-teman, di sini aku lanjut buat beresin cucian nih teman-teman. Ini cuciannya tuh udah kelar sih buat diputer. Jadi ini tuh tadi 2 ronde ya teman-teman seperti biasa. Terus ini aku gabungin aja semuanya. Baru aku isi air ya teman-teman buat ngebilas gitu ya. Karena ini kan bilasan terakhir. Jadi ya udah biar lebih enak aja. Alhamdulillah sih cuciannya juga nggak yang terlalu banyak-banyak banget ya. Biasa-biasa aja sih cucian aku. Kalau untuk urusan cuci-cuci pakaian ya teman-teman, kayaknya hampir di setiap video aku selalu aku liatin gitu ya teman-teman buat nyuci pakaian ya. Maksudnya kalau kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, pasti selalu aku liatin untuk aku nyuci pakaian ya. Biar apa? Biar kalian juga rajin teman-teman nyuci pakaian. Jadi nggak ada tuh ceritanya ngeluh karena pakaian tuh banyak lah gitu ya. Nah kalau misalnya nyuci setiap hari, mungkin kita itu bakalan lebih boros katanya di listrik gitu ya teman-teman, di sabun gitu ya. Ya mungkin iya juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku pribadi sih nggak juga gitu ya. Aku juga udah nyoba sih teman-teman nyuci tuh 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Bahkan nggak pakai mesin cuci gitu ya, kayaknya listrik tuh sama aja gitu ya, entah kenapa lah gitu ya teman-teman. Ya mungkin perasaan aku aja gitu ya, tapi beneran deh teman-teman, kalau misalnya kita itu udah terbiasa nyuci setiap hari gitu ya, terus tiba-tiba kita nggak nyuci gitu ya, entah kenapa itu kayak berasa ada yang apa ya, kayak berasa ada yang aneh gitu ya teman-teman. Pokoknya berasa kayak ada sesuatu yang kurang lah gitu ya, mungkin karena efek udah terbiasa nyuci setiap hari ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah itu cucian udah kelar ya teman-teman, tinggal nunggu dikeringin aja. Terus di sini aku juga mau nyuci keset dulu nih teman-teman. Ini keset dapur. Sebenarnya tadi udah aku puter di mesin cuci ya, setidaknya biar ngilangin kotoran-kotorannya gitu ya teman-teman, dari sisa apa namanya, air sabun pas nyuci baju tadi gitu ya. Dan di sini baru aku sikat pakai manual kayak gini ya teman-teman, karena kalau menurut aku keset-keset kayak gini tuh bener-bener nggak bersih kalau misalnya nyucinya di mesin cuci. Jadi memang lebih bersih tuh nyucinya manual gini. Di sini aku pakai sabun colek aja ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau misalnya kadang tuh belanja gitu ya, belanja kebutuhan kayak persabunan gitu ya, aku juga selalu sering beli yang sabun colek gitu ya. Karena memang menurut aku sabun colek ini tuh enak teman-teman dipakai nyuci gitu ya, nyuci keset seperti ini, nyuci kain lap gitu ya, ataupun misalnya nyuci perkakas yang benar-benar nodanya tuh parah banget gitu. Nah itu enak pakai sabun colek. Nyuci sendal, sepatu gitu ya, itu aku kayak lebih seneng aja pakai sabun colek gitu sih teman-teman, daripada pakai deterjen cair atau bubuk gitu ya. Jadi memang lebih enak, dan menurut aku sih wajib banget sih nyetok sabun colek ini tuh di rumah. Cuman kalau aku itu pakai sabun colek itu nggak yang terlalu boros sih teman-teman ya, karena memang aku ngegunain sabun colek itu juga di apa ya, di kerjaan-kerjaan tertentu aja, kayak nyuci sendal, sepatu gitu ya, ataupun nyikatin lantai kamar mandi. Jadi kadang itu kalau aku beli yang ukuran kecil itu yang harga 2 ribuan itu juga lumayan lama sih tahannya. Karena ya kan kayak nyuci sepatu juga nggak setiap hari, nyuci keset juga nggak tiap hari. Terus juga nyikat lantai kamar mandi kan juga nggak tiap hari ya teman-teman. Terus kalau misalnya untuk bersihin kloset gitu ya, itu juga kadang nggak aku sabunin sih teman-teman ya. Kadang kalau misalnya dia itu cuman kotor dikit aja, kalau pagi-pagi itu kan wajib ya kloset tuh dibersihin. Itu biasanya cuman aku aku siram terus aku sikat gitu aja sih teman-teman. Kalau misalnya dia udah mulai kayak kelihatan kotor, berkerak gitu, baru deh aku kasih sabun ya. Oke deh, di sini aku lanjut buat beresin pakaian. Ini aku mau jemurin dulu pakaiannya. Padahal sebenarnya hari ini tuh cuaca tuh lumayan mendukung teman-teman, nggak mendung juga sih ya. Sebenarnya lumayan panas, cuman gitu ya teman-teman, hari ini entah kenapa aku kayak ngerasa ragu buat ngejemurin pakaian ini tuh di luar gitu ya, maksudnya di tempat jemuran yang biasa. Karena aku tuh udah sering banget di prank sama cuaca. Kadang tuh beneran ya teman-teman, aku tuh baru bener-bener selesai banget ngejemurin pakaian. Aku tuh baru selesai naruh keranjang pakaian ini tuh di kamar mandi gitu ya teman-teman. Kan baru berapa menit lah itu ya. Itu terkadang hujannya turun dong. Padahal pas aku jemurin pakaian itu cuacanya panas banget.
Jadi kayak sering ngerasa apa ya, ngerasa kayak dipermainin gitu loh sama cuaca. Jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak yakin-yakin banget gitu, ya udah deh aku jemurnya di sini aja. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Nah, di sini untuk pakaian yang besar-besar gitu ya, yang nggak bisa dihanger itu kan, kalau misalnya kayak rok dan celana, kadang tuh kalau di hanger yang aku punya itu kan yang kawat gitu ya teman-teman, dan itu tuh kalau misalnya dipakein yang apa namanya, yang celana-celana atau rok kayak gitu tuh kadang suka melebar-melebar dan jatuh gitu. Jadi nanti buat pakaian-pakaian yang berat-berat kayak gitu tuh aku jemurinnya di bagian sini aja, di bagian bambu yang ini ya teman-teman. Jadi nanti aku pindahin atau aku geser gitu ya untuk si hangernya anak-anak gitu ya, atau misalnya aku sempil-sempilin aja gitu. Pokoknya kalau misalnya buat ngejemurin langsung gitu, itu enaknya memang di bambu yang bagian sini. Kalau di bagian bambu yang tadi aku pasangin hanger baju-baju yang besar, itu menurut aku masih belum terlalu bersih banget gitu loh teman-teman. Jadi kadang tuh masih aku lihat itu masih kayak ada bulu-bulu dari bambunya gitu loh, karena kan itu memang bambu itu belum lama ya diambil Pak Su gitu. Nah kalau bambu itu baru-baru diambil gitu, walaupun udah dibersihin kadang tuh masih suka ada bulu-bulunya. Jadi lebih aman dia itu memang buat hanger aja gitu ya. Kalau misalnya mau ngejemurin langsung, sebaiknya di bambu yang memang udah lama gitu ya teman-teman, dan udah terbiasa kita jemur-jemur. Nah baru deh biasa di situ tuh aman. Oke, alhamdulillah udah selesai berkecimpung dengan dunia perpakaianan. Di sini lanjut kita ke dapur. Sekarang waktunya ngeberesin perdapuran ya teman-teman. Masya Allah, hal begini mah selalu aja dilakuin setiap hari ya. Nah hari ini tuh aku tuh nggak banyak banget kegiatan ya teman-teman, karena kadang itu bingung sendiri gitu ya mau ngapain lagi gitu ya, apalagi yang mau dikontenin gitu ya teman-teman. Tapi walaupun gitu aku yakin sih teman-teman tuh banyak juga yang nggak bosan kok sama kegiatan aku, karena memang kegiatan aku tuh sama kayak kegiatan kalian juga. Dan juga ya teman-teman, aku tuh memang orangnya tuh sebenarnya lebih betah di rumah. Menurut aku tuh rumah tuh adalah tempat yang paling nyaman banget. Apalagi dengan aku tuh keadaannya punya anak kembar. Jadi kayak kadang tuh mau jalan-jalan tuh udah mikirin aduh capek banget deh nanti gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan tuh ya udah kayak sesekali aja. Dan menurut aku tuh emang paling nyaman banget tuh ya di rumah kayak gini aja, daripada kita tuh mondar-mandir jalan sana jalan sini gitu ya teman-teman ya. Nah ini aku lanjutin buat ngeberesin cucian piring dulu teman-teman. Tadi tuh udah beneran deh numpuk banget ya untuk cucian piring aku yang udah dicuciin. Jadi ini aku susun dulu biar di bagian wastafel itu lebih lega gitu ya, kelihatannya nggak sumpek dan juga kayak nggak kelihatan berantakan gitu. Kalau misalnya ada cucian piring kotor atau piring yang udah dicuci tapi belum disusun ke lemari piring, itu kadang tuh juga bisa bikin dapur itu kayak kelihatan berantakan gitu. Nah teman-teman, ini aku juga nyambi ngerebus air minum ya, biar nanti anak-anak mau bikin susu itu jauh lebih mudah gitu ya akunya, karena air di termos itu juga udah habis. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Jangan lupa like dan komen yang positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.